Selamat bertemu kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian, segenap anggota jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu dalam ibadah pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur waktu dan kesempatan yang Kau kembali anugerahkan kepada kami. Hari-hari yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan, apabila kami diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Inilah anugerah yang boleh kami syukuri di hadapan Tuhan. Berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Kami mengembalikan kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Demikian juga khususnya untuk kepastian keselamatan yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan kami sudah beriman, kami sudah bertobat, kami sudah percaya, maka Engkau memberikan kepada kami hak istimewa menjadi umat Allah yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni segala bentuk kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga kepada Tuhan di dalam kiprah hidup hari lepas ke sehari. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Ibadah kita pada hari ini dipimpin oleh Allah yang Maha Kasih di dalam iman kepada Yesus Kristus pribadi, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Demikian juga hari lepas ke sehari dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus yang berkenan hadir dalam kehidupan kami umat-Mu. Amin. Mari saya mengundang semuanya untuk berdiri. Karena dialah Yesus kita, Tuhan kita, Allah yang perkasa. Dia yang menjamin hidup kita. Bila kita boleh nyatakan berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak gentar. Amin. Haleluya. Dia kekuatan kita. Dia yang senantiasa menopang hidup kita. Tangan-Mu
Dialah Allah kita. Dia menjamin hidup kita. Hari-hari yang boleh kita lalui, kita boleh merasakan bagaimana kuasa Allah sungguh nyata di dalam hidup kita. Pemeliharaannya, penyertaannya Dia lakukan bagi kita. Haleluya. Bila kita senantiasa memuji, membesarkan Allah kita. Dia yang senantiasa menopang hidup kita. Dialah sumber kekuatan hati kita. Apapun keadaan kita. Dia yang menopang hidup kita. Perlindungan kita. Haleluya Tuhan. Angkat pujian ini. Nyatakan bahwa kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8 katakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Tuhan. Kita melihat di sini bahwa teks ini diambil yaitu dalam konteks pada waktu Yesus berkumpul dengan para murid sebelum dia meninggalkan mereka untuk Yesus kembali ke sorga. Tapi Yesus sudah memberikan warning, satu peringatan tegas kepada mereka bahwa sebelum Yesus tinggalkan mereka, Yesus tahu. Karena apa? Mereka akan menghadapi situasi kondisi sulit. Apakah itu dengan situasi yang mereka hadapi, atau itu bersangkut paut dengan di mana mereka hidup? Itu kan kita tahu bahwa Palestina merupakan salah satu koloni dari kekaisaran pemerintahan kerajaan Romawi pada waktu itu. Dan orang-orang Yahudi ini hidup di bawah kungkungan penjajah Romawi ini. Yang datang ke Palestina berkuasa di sana. Walaupun kita tahu bahwa penduduk di Palestina itu mereka masih di dalam budaya Yunani. Dalam bahasa, di dalam sastra, sampai kepada penulisan perjanjian baru itu aslinya dalam bahasa Yunani. Wah, saya bersyukur bahwa bahasa Yunani ini banyak dipakai di dalam berbagai disiplin ilmu. Ya, oleh karena itu pada waktu mereka berkumpul bersama-sama, Yesus memberikan nasihat-nasihat yang terakhir kepada para murid. Ya, setelah Yesus memberikan nasihat-nasihat terakhir, kemudian dikatakan bahwa Yesus meninggalkan mereka ini di Bukit Zaitun, di mana mereka biasa suka mengadakan persekutuan di tempat itu. Nah, oleh karena itu firman Tuhan yang disampaikan dalam Kisah 1 ayat 8 ini mengingatkan kepada para murid apa yang Yesus sampaikan. Yaitu dikatakan bahwa kamu ini akan menjadi saksi. Saksi. Apa artinya saksi? Wah, saksi ini peranannya penting. Seseorang kalau berdiri di pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan verdict, putusan yang terakhir, vonis. Itu salah satu yang meringankan atau memberatkan adalah saksi yang hadir di pengadilan. Nah, apa artinya bahwa para murid atau orang-orang percaya segala abad, segala zaman ini dikatakan saksi? Karena kita ini yang sudah mendengar firman Allah atau membaca firman Allah kemudian buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi yang mengampuni segala bentuk dosa apapun, maka kemudian kita menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, maka pada detik itu nama saudara, nama saya ada di dalam kitab kehidupan yang kita tidak bisa lihat dengan mata secara jasmani. Tapi kita beriman bahwa nama kita ini sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Dan di dalam Wahyu itu dikatakan, disinggung soal kitab kehidupan bahwa sekali waktu itu akan dibukakan kitab kehidupan itu. Apakah namamu, namaku, nama kita tertulis tidak di dalamnya? Bahwa kita adalah orang-orang percaya segala abad, segala zaman. Bahwa kita adalah umat Allah. Warga keluarga besar kerajaan Allah. Saksi Kristus. Bukan saksi Allah, bukan saksi Jehovah, bukan saksi Jehovah. Melainkan saksi Kristus. Para murid mendengar kata-kata Yesus ini. Mereka akan menjadi saksi Kristus. Ketika itu belum. Tapi Yesus ingatkan kalau kamu didiami oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kemudian akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, akibat lanjutnya bahwa kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus berkenan tinggal di dalam kehidupannya. Nah, pada waktu Yesus ngomong nih, Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi satu pasal kemudian atau waktu terus bergerak menuju ke depan, langkah-langkah hidup para murid, apakah taat kepada perintah Yesus atau tidak? Tetapi kita mengucap syukur bahwa kitab suci atau dua kitab yang ditulis oleh Lukas, baik kitab Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul, menceritakan kepada kita bahwa para murid belajar taat kepada perintah Tuhan. Mereka berkumpul bersama-sama dalam persekutuan yang indah, saling memperhatikan, saling menolong, saling menghibur, saling menopang. Puji Tuhan. Dan saya mengucap syukur pada waktu Allah melihat mereka belajar taat kepada perintah Tuhan, maka tidak lama kemudian kita melihat bahwa janji Bapa digenapi. Apa itu janji Bapa? Dan kembali lagi melalui Yesus Kristus mengingatkan, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan komunitas orang percaya sebelum janji Bapa digenapi. Oleh karena itu kita mengucap syukur Roh Kudus kemudian dicurahkan. Nah, istilah kata dicurahkan ini bagaikan benda cair ini, air dicurahkan. Atau kalau itu diumpamakan seperti burung merpati, maka artinya Roh Kudus diturunkan. Merpati itu kan istilahnya terbang di angkasa, tapi kemudian sekali waktu turun, dia hinggap di atas suhunan, di atas pohon. Ya, dicurahkan, diturunkan, atau dianugerahkan tanpa kita menebus atau membeli, kita bisa mendapatkan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Nah, Yesus kemudian pada waktu dia kembali ke sorga, dia penuh dengan sukacita mukanya. Karena akan bertemu dengan Bapa Allah Bapa yang pernah mengutus ia menjadi manusia ke dalam dunia. Melayani sengsara sampai mati di kayu salib. Tapi hari ketiga ia bangkit dari kematian. Puji Tuhan. Penuh dengan sukacita. Karena selama tugasnya 3 tahun setengah berhasil dilakukan. Tapi pada waktu kemudian ia melihat ke bawah. Mungkin keningnya agak berkerut. Karena apa? Ia merasa prihatin juga melihat kiprah para murid yang tidak lama lagi akan menghadapi berbagai bentuk kesulitan dalam hidupnya. Apakah itu menyangkut soal sakit penyakit mungkin? Apakah itu menyangkut soal aniaya yang akan dialami? Apakah itu menyangkut soal kehidupan rumah tangga hari lepas ke sehari? Apakah itu menyangkut soal konflik antara orang tua anak? Apakah itu suami istri ataupun persoalan dengan para tetangga kiri kanan muka belakang? Oh, tidak gampang. 1001 macam bentuk segala kesulitan yang akan dihadapi para murid. Tapi doa Tuhan Yesus bagi kita sekalian adalah supaya kita kuat, punya iman yang solid di hadapan hadirat Allah, di dalam kita napak tilas. Di dalam kita mengikut, di dalam kita nunut, ikut kepada pribadi Tuhan Yesus. Yang kita imani, kita percayai. Puji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. You are God's people. Engkaulah umat Allah. All of you are believers. Engkau orang percaya. Puji Tuhan, we are big family now. Kita ini ada di dalam keluarga besar kerajaan Allah. Tapi khusus untuk Cimahi, kita ini keluarga besar kerajaan Allah di Cimahi. Di dalam lembaga, di dalam organisasi, dalam gereja Gerakan Pentakosta Maranatha Cimahi. Puji Tuhan. Oleh karena itu, apa langkah selanjutnya? Saudara dan saya punya Roh Kudus. Implikasinya, jikalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita,
You are witness Christ. Engkaulah saksi Kristus. Maka tugas tanggung jawab seorang saksi Kristus tentunya memberikan kesaksian kepada orang di sekitar kita. Situasi kondisi yang dialami para murid pada waktu itu belum aman. Riskan. Karena masih banyak orang-orang Yahudi yang anti pengikut Yesus. Mereka tentunya ada ketakutan dalam diri mereka. Mereka mungkin lihat kiri kanan muka belakang, tetap di dalam situasi yang agak mencekam. Saudara-saudara, Yesus tahu. Tapi kembali lagi implikasi apabila Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, hadir dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, maka dikatakan kembali kepada ayat, kamu akan menerima kuasa. Jadi mari kita sadari bahwa di dalam diri orang percaya itu ada power, ada kuasa, ada dunamos. Mari kita pakai. Berapa banyak orang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada kuasa. Ini yang disayangkan. Tapi ada beberapa memang kemungkinan banyak orang percaya, banyak umat Allah tidak menyadari bahwa dalam dirinya ada kuasa. Mengapa? Mungkin kesusahan yang dialami saat ini terlalu menekan kepada dia. Sehingga timbul syakwa sangka, benar gitu saya teh. Sudah dalam Yesus sungguh-sungguh, benar gitu saya ini beriman kepada dia. Timbul pertanyaan-pertanyaan gitu. Atau kenapa saya mengalami hal ini? Mungkin ada dosa yang harus saya akui di hadapan Tuhan. Atau mungkin juga ada pertanyaan lain. Benar gitu Allah teh ada atau tidak? Benar gitu bahwa Allah teh turut bekerja dalam segala kesulitan yang saya hadapi, saya alami? Ini pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat seseorang bisa ragu-ragu. Maka di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, ingat, waspada, berjaga-jagalah, bahwa lawanmu, musuhmu, mereka yang menyerang kepada imanmu, itu berjalan keliling bagaikan singa yang mengaum-aum, mencari korban yang bisa dilulur, yang bisa dimakannya, yang bisa menjadi mangsanya. Ingat ini, perkataan Roh Kudus yang ditanamkan dalam diri Petrus, dan Petrus menuliskan 1 Petrus 5 ayat 8 ini. Waspada, berjaga-jagalah. Ya, oleh karena itu, kuasa yang ada di dalam diri kita ini, what's the function? Apa fungsinya dalam hidup kita ini? Fungsinya adalah menetralisir segala ketakutan di dalam diri kita. Ya, di dalam 2 Timotius dikatakan, kita ini bukan orang-orang yang takut, tapi orang-orang yang berani. Dari mana itu keberanian muncul? Bukan karena turunan dari orang tua kita berani. Ya, mungkin ada papa mamanya sebagai anggota TNI yang tegas, berani. Mungkin ada papa mamanya yang begitu keras melatih ya kepada dia, atau ada DNA yang di dalam dirinya sehingga kami mah keluarga-keluarga yang berani. Bukan itu. Melainkan keberanian yang kita terima ini adalah keberanian dari kehadiran Roh Kudus yang berkenan tinggal dalam kehidupan kita. Maka kita berani melangkah ke depan. Para murid Yesus ada di dalam suasana yang tidak berbeda dengan yang kita alami saat ini. Cuman kalau orang Yahudi itu dalam ketakutan menghadapi realitanya itu aniaya dari orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada pengikut Yesus. Kalau kita sekarang mungkin dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, pandemi COVID-19 ini yang belum mereda. Bahkan di beberapa tempat itu ada kenaikan. Saya bukan bernubuat nih, tetapi saya memprediksi sejak awal akan terjadi kenaikan. Mengapa? Karena waktu suasana bulan puasa saya melihat pasar-pasar tradisional itu mereka tidak ingat lagi kepada himbauan gugus tugas dari pemerintah untuk selalu menerapkan, memfungsikan, mendisiplinkan prokes ini, protokol kesehatan. At least paling sedikitnya memakai masker. Paling sedikitnya
jauhi kerumunan. Paling sedikitnya, berbagai hal Tuhan berikan hikmat kepada kita. Bagaimana kita menyikapi situasi yang ada. Tapi orang sudah tidak peduli lagi karena kebutuhan. Padahal ini kesempatan sebenarnya, dengan saya pikir rata-rata tiap orang sudah mempunyai HP toh. Dan itu bisa diaplikasikan kepada tukang daging, tukang sayur, tukang jengkol, tukang lenca, ya berbagai macam tukang sayur. Ada ipar kami di Bandung, itu kalau pesan sayur apa tinggal calling aja tukang sayur. Saya butuh ini, dibawakan, praktis toh. Demikian juga di rumah kami selalu tiap pagi itu ada sayur lewat tukang sayur. Ya, ibu cucu suka keluar, ya berbelanja karena keperluan. Nah saya juga kadang-kadang memerlukan jeruk peres. Minum jeruk peres. Jadi pesen tukangnya nggak usah saya ke pasar. Nah tapi akibat banyak orang tidak peduli lagi atau apalagi. Mengapa pemerintah juga melarang waktu itu untuk orang-orang mudik? Karena yang ditakutkan, dikhawatirkan itu orang berkerumun. Baik di angkutan umum maupun di stasiun-stasiun. Tapi kemudian orang tidak peduli. Orang paksa untuk pulang kampung. Padahal sudah dianjurkan. Sudah apa yang terjadi? Tidak heran kalau setelah 1 bulan lebih terjadi peningkatan COVID. Saya berapa hari yang lalu terima info. Di beberapa kecamatan, beberapa wilayah kota Bandung. Itu naik pasien-pasien COVID. Sampai kemudian saya dengar rumah sakit yang mempunyai ruangan apa itu yang dipakai bukan untuk perawatan orang sakit, terpaksa itu dibersihkan. Untuk apa? Menampung orang-orang yang kena COVID ini. Sampai kemudian dipasang tenda-tenda, kemah-kemah di luar untuk menampung. Saya sudah katakan hati-hati, waspada. Tapi orang tidak peduli karena kebutuhan, karena keperluan. Bagaimana dengan gereja? Di sini umat Tuhan harus berhikmat betul-betul. Hikmat itu artinya apa? Menyikapi situasi yang ada. Para murid masih dalam ketakutan, aniaya yang mereka alami. Tapi Roh Kudus pada waktu dicurahkan memberikan kuasa kepada mereka untuk berani menghadapi keadaan. Puji Tuhan. Maka di antara para murid Yesus ini seringkali walaupun dia kadang-kadang berani, tapi kadang-kadang dia pengecut. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan Petrus? Dia tadinya begitu takut, dia begitu pengecut. Bahkan dia melukai sikapnya itu. Perkataan yang diucapkan melukai hati Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus begitu sedih, begitu prihatin. Pada waktu dikatakan Yesus sedang diadili, Petrus diam-diam masuk ke ruangan itu. Ada seorang pelayan, seorang pembantu rumah tangga. Engkau juga adalah orang Galilea, engkau temannya. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Sampai kemudian ia menyangkal, aku tidak kenal orang itu. Pada waktu dia ngomong begitu, matanya tertuju kepada pribadi Yesus yang sedang diadili. Pas Yesus juga lihat kepada Simon Petrus, 2 mata beradu pandang. Kemudian dikatakan dalam bahasa Alkitab, bahasa Indonesia tempo dulu, maka menangislah Petrus dengan sedihnya. Tapi terjemahan baru dikatakan, maka sedihlah hati Petrus. Tapi sebenarnya menurut saya Petrus nangis, dia menjerit. Karena dia ingat kepada peringatan Yesus. Bahwa sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Mungkin ada di antara kita juga yang tanpa disadari begitu rupa. Terjadi situasi yang tidak mudah dihadapi. Terjadi konflik dalam rumah tangga. Terjadi kekesalan, emosi. Sampai mengeluarkan kata-kata yang saling menyakiti satu kepada yang lain. Suami mengeluarkan kata-kata menyakitkan hati istri. Tanpa disadari istri yang udah di dalam Tuhan Yesus ini ada kehadiran Roh Kudus. Ada nama Yesus dalam hidupnya. Bukankah engkau menyakiti hati Yesus yang hadir dalam kehidupannya? Demikian juga para istri mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, kata kutuk. Tanpa disadari bahwa di dalam diri suaminya hadir Roh Kudus. Hadir nama Tuhan Yesus yang membuat hati mereka menjadi sedih, menjadi prihatin. Orang tua begitu emosi melihat tingkah laku anak-anak.
Sebaliknya anak-anak juga mungkin pernah dikesali ya oleh para orang tua sikap tindak tanduknya. Hari ini firman Tuhan diberitakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Mari, dalam tiap rumah tangga boleh terjadi pertobatan-pertobatan. Pribadi lepas pribadi. Relasi suami dan istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara dekat maupun jauh. Dalam gereja kita terjadi pertobatan-pertobatan. Dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum reda, belum selesai. Kapan? Menurut prediksi saya, tidak akan hilang ini pandemi COVID-19 ini. Seperti penyakit flu, seperti penyakit lever, seperti penyakit tipes, seperti penyakit demam berdarah, seperti penyakit-penyakit yang lainnya. Tetapi tidak ada lagi ketakutan. Karena saya berdoa supaya dokter-dokter patologi yang ada di lab mereka masing-masing menyelidiki. Kemudian mereka koordinasi dengan para analis, ahli-ahli di lab kesehatan ini. Kemudian bisa para farmasi ini bisa membuat obat untuk menetralisir. Dan itu akan terjadi. Ya, seperti tingkat apa ini dulu hepatitis A, B, C. A diketemukan obatnya, B diketemukan obatnya. Tapi walaupun C saya belum dengar nih. Ya di sini mungkin ada yang mendengarkan, ada dari tim medis, ada dokter, ada farmasi. Mungkin sudah diketemukan hepatitis C. Ya, puji Tuhan. Jadi kita mengucap syukur untuk para tim dokter patologi ini. Ya, para farmasi yang Tuhan berikan hikmat akal budi. Diketemukan berbagai macam obat untuk penyakit ini, penyakit itu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pakai kuasa yang ada dalam diri kita ini. Apa fungsinya? Memberikan keberanian untuk kita melangkah terus ke depan. Tanpa ditakutkan dengan realita yang terjadi. Seorang hamba Tuhan katakan kalau kita ada di lembah kekelaman. Ada kesusahan, ada sakit penyakit yang kita alami. Ada kesulitan ekonomi. Ada kesulitan di dalam terjadi friksi dalam rumah tangga. Ada klik-klik tertentu yang membuat hati kita sedih, kita prihatin. Kita ini bagaikan sedang ada di lembah kekelaman. Yang namanya lembah itu tidak akan terus turun jalan itu. Tapi ada satu saatnya kemudian naik. Waktu saya berjalan di satu lembah, ya sekarang disebut ini ada KKB, menguasai beberapa desa. Saya pernah ada di Mapenduma. Saya pernah ada di daerah Kelela. Saya pernah ada di daerah Karubaga. Karubaga itu sekarang saya dengar namanya menjadi Tolikara. Saya pernah ada di Mapenduma. Saya pernah ada di Ilarga. Itu lembah begitu curam. Tapi selalu saya berpikir nanti ada saatnya saya akan naik itu. Tidak lagi ada di lembah terus. Dan itu memang terjadi. Atau ada hamba Tuhan katakan kita ini sedang ada di lorong. Sepanjang apapun lorong, pasti ada ujungnya. Puji Tuhan. Janji Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari firman Tuhan ingatkan kepada kita, kalau Yesus mengutus para murid, kalau Yesus mengutus Bapak Ibu Saudara dan saya dalam dunia ini, tidak sekedar mengutus begitu, tetapi Yesus memberikan janji penyertaan kepada kita sekalian sebagai umat Allah. Bahwa kita tidak akan dibiarkan terus menerus di dalam penderitaan. Tapi ada satu saat kita menang di dalam menghadapi realita. Kita ini merantau dalam dunia. Satu saat kita akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Anak kami Yonatan selalu katakan kalau apa-apa, mungkin saudara juga pernah mendengar ungkapan apa yang dia katakan? Saya mah seperti air lah, biar mengalir. Saya merenungkan kata-kata dia ini. Kemudian ada saatnya dia katakan menghirup. Saya merenungkan kata-kata dia ini. Tapi kemudian dia juga pernah satu saat dia katakan, saya mah percaya Allah pelihara saya. Sekarang kalau saya amati 3-4 tahun yang lalu sudah dia meninggalkan kami, keluarga. Sekarang dia lepas dari segala penderitaan yang dia alami.
Demikian juga di antara kita yang hadir, ada suami yang sudah berangkat lebih dahulu, ada para istri yang berangkat lebih dahulu, ada anak yang berangkat lebih dahulu, ada orang tua yang berangkat lebih dahulu. Puji Tuhan, selama mereka hidup dalam dunia, mereka adalah umat Allah, di mana Allah sudah menjanjikan menyediakan tempat yang lepas dari segala penderitaan, lepas dari segala kesusahan, lepas dari segala sakit penyakit, lepas dari khawatir, gelisah, takut, dan lain sebagainya. Kita ini yang masih hidup dalam dunia ini harus menghadapi realita yang terjadi. Tapi kembali lagi saya katakan, berapa lama kita hidup dalam dunia ini? Jauh lebih penting apabila kita perlu memikirkan kepastian keselamatan untuk hidup yang akan datang. Hidup di dunia ini Allah menyertai saudara dan saya. Hidup di sana nanti kita akan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Baik siang maupun malam. Tidak ada malam nanti di sana. Karena Allah menjadi terang bagi kita sepanjang zaman, sepanjang kekekalan. Puji Tuhan. Firman Tuhan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Firman Tuhan boleh menjadi berkat dan memberikan kekuatan baru kepada kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan. Kembali kami diingatkan, kembali kami diarahkan, kembali kami didorong di dalam iman percaya kami untuk kami melangkah ke depan. Bukan dengan keberanian diri sendiri, melainkan firman Allah mengarahkan kepada kami bahwa di dalam diri kami orang percaya ada Roh Kudus hadir. Akibat Roh Kudus hadir, ada kuasa di dalam diri kami untuk menetralisir segala bentuk realita yang terjadi. Yang seringkali membuat kami takut, membuat kami gelisah, membuat kami tidak bisa tidur, membuat kami kehilangan nafsu makan kami, membuat kami merenung dan kami sedih, kami menangis. Firman Allah memberikan kepada kami satu pencerahan yang baru, supaya kami boleh tetap fokus kepada kebenaran firman Allah. Inilah janji-janji yang Tuhan berikan kepada kami sekalian umat Allah, yang sudah ditebus, yang sudah diampuni segala bentuk dosa kami, sehingga kami boleh menjadi warga keluarga besar kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kekuatan baru yang Kau anugerahkan kepada kami sekalian. Pada hari ini hamba juga membawa di dalam doa untuk Bapak Ibu Saudara yang dalam kelemahan tubuh, baik yang baru sakit maupun yang sudah lama mereka menderita sakit penyakit. Kepada siapa lagi kami datang selain kepada Tuhan Yesus yang adalah dokter kami yang ajaib, dokter kami yang agung, yang kuasa-Mu masih sama 2000 tahun yang lalu sampai detik ini. Kami mohon uluran tangan-Mu yang boleh menjamah tiap tubuh yang dalam kelemahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus boleh terjadi kesembuhan, boleh terjadi pemulihan. Dari ujung rambut ke seluruh tubuh sampai telapak kakinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk keluarga-keluarga yang di dalam situasi yang tidak mudah. Khususnya untuk faktor ekonomi, faktor pekerjaan, faktor usaha dagang, maupun faktor-faktor yang lainnya. Hamba mohon pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, way out untuk tiap persoalan yang dihadapi. Hamba percaya Tuhan yang ikut campur tangan dalam hal ini, dan Tuhan memberikan kemenangan pada akhirnya. Tapi sementara mereka dalam derita yang tidak mudah ini, Engkaulah pemelihara kami. Engkaulah gembala kami yang baik, gembala kami yang agung. Hamba menyerahkan mereka semua di dalam pemeliharaan tangan-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan hamba menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Hamba mohon hikmat marifat sorgawi boleh tetap menguasai Bapak Presiden kami Jokowi dengan para menteri. Bahkan sampai kepada para gubernur yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di daerah mereka masing-masing. Hamba mohon pertolongan-Mu turun atas mereka sekalian. Jauhkan para pejabat negara ini dari tindakan korupsi, memperkaya diri sendiri tapi menyengsarakan rakyat. Biarlah Tuhan yang mengingatkan akan mereka sumpah jabatan mereka. Hamba menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Kami prihatin dengan para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.
Tapi hamba salut kepada para menteri gubernur yang jujur di hadapan Tuhan, yang setia melaksanakan tugas tanggung jawab sebagaimana mestinya. Hamba juga menyerahkan untuk program vaksinasi yang dilakukan di seluruh Indonesia, di mana target 40-70 juta rakyat Indonesia boleh divaksin untuk meningkatkan imunisasi. Hamba mengucap syukur untuk mereka yang sudah divaksin 1 dan 2 kali. Hamba percaya Tuhan yang turut bekerja, Tuhan yang menolong. Hamba juga mohon berkat-Mu untuk TNI dan Polri yang boleh mengamankan situasi bangsa dan negara kami, yang seringkali ada kegundahan-kegundahan politik. Hamba percaya Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan untuk GGP seluruh Indonesia, di tingkat pusat, daerah, wilayah, sampai jemaat-jemaat lokal. Hamba menyerahkan semua di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Khususnya di dalam menghadapi sidang raya yang akan datang. Hamba menyerahkan supaya sidang raya boleh berjalan dengan lancar sampai terpilihnya seorang pilihan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan jemaat GGP Maranatha Cimahi, para majelis, para pelayan, segenap anggota jemaat, besar, kecil, tua, muda. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sidang jemaat, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus, memberikan kekuatan, memberikan keberanian, memberikan pertolongan dan perlindungan turun atas engkau sekalian hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Sampai bertemu kembali dalam ibadah yang akan datang. Salam sehat selalu. Amin.